Dari sini sudah kelihatan bahwa antikris itu menyebarkan dusta-dusta. Yang dimaksud adalah kata-kata yang penuh dengan rasa manis. Apa yang diucapkan beda sama kelakuan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam lanjutan kelas katekisasi online. Dan sebelum kita lanjutkan pendalaman Alkitab ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang ya Tuhan, karena kami tahu kemampuan kami terbatas. Kami tahu bahwa pengetahuan kami terbatas, tapi Engkau adalah Allah yang tidak ada batasnya. Itu sebabnya tundukkan segala pikiran kami di bawah otoritas kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengajar melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, penyembahan hanya milik-Mu dalam Tuhan Yesus. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam program katekisasi online. Dan hari ini saya akan membahas kembali dalam lanjutan tentang akhir zaman. Kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, saya sudah jelaskan itu dalam pertemuan kita sebelumnya di hari Sabtu yang lalu. Bahwa saya simpulkan dulu sebelum kita masuk, bahwa sekarang ini banyak orang yang berbicara mengenai akhir zaman. Mereka itu sangat disayangkan isi daripada penafsirannya itu menggunakan metode yang saya sebut dengan eisegese. Eisegese itu apa? Mereka mencari ayat-ayat Alkitab yang bisa mendukung apa yang mereka pikirkan. Itu namanya eisegese. Sehingga terjadilah pencocok-cocokan, atau istilah saya cocokologi. Padahal nggak ada hubungannya dicocok-cocokkan. Makanya saudara jangan kaget. Ada banyak sejarah dalam gereja kita, dalam gereja Kristen gitu ya. Ada banyak sejarah dalam gereja Kristen di mana gereja saling menuduh gereja lain sebagai antikris. Saya beri contoh juga dalam video YouTube saya itu. Saya baru posting tadi pagi. Ya, jadi saudara kalau misalnya terlewat sama pengajaran saya minggu lalu, saudara bisa lihat di video YouTube saya yang baru saya posting tadi pagi. Saudara buka aja channelnya Pastor Gary Tengker. Nah, gereja ini saudara banyak sekali bertentangan, banyak sekali saling menuduh bahwa gereja yang lain antikris. Saya beri contoh bahwa dulu itu ada gereja Advent. Gereja Advent itu didirikan oleh Ellen G. White, Ellen Golden White, Ellen Golden Harmon, dan salah satu tokohnya Uriah Smith. Dia buat hitung-hitungan, lalu dia tunjuk bahwa antikris itu adalah pemimpin gereja di kota Roma. Tadi barusan saudara, sekitar jam 6, Facebook saya ada yang tulis komentar. Komentarnya adalah, Bapak mau tahu siapa itu antikris? Lalu dikasih linknya itu merujuk kepada pemimpin gereja di Roma. Saya bilang Bapak Ibu, kalau saudara belajar tentang antikris, lalu tangan saudara lebih gampang nunjuk gereja lain sebagai antikris, sebagai penyesat, saya bilang saudara mungkin selama ini melakukan metode prinsip penafsiran eisegese, semuanya dicocok-cocokkan, ya kan? Bahkan saya juga udah bahas tuh, Walt Disney dibilang 666, Coca-Cola dibilang 66, Ford, Google. Seperti biasa, saudara boleh catat dulu ayatnya. Nanti kalau sudah selesai, saudara boleh baca lagi ayatnya. Matius 24 ayat 8, saya bacakan. Itu perikopnya kalau di ayat 3, permulaan penderitaan. Matius 24 ayat yang ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi saudara, sebelum ada zaman baru, maka ada tanda-tandanya. Oke, saudara perhatikan ya, saya ulang ya.
Ini saya paling enak sebetulnya kalau pakai papan. Saudara boleh absen dulu. Siapa di sini yang tidak punya akun Zoom? Karena kalau saudara mayoritas nggak punya akun Zoom, saya tetap di Facebook. Karena kalau di Zoom itu lebih enak karena pakai bisa tunjukin apa namanya PowerPoint gitu ya. Saudara punya nggak akun Zoom? Apa tetap di Facebook aja ya? Coba kalau di Facebook nggak akan ada PowerPoint yang bisa muncul. Oke, saudara perhatikan. Saya ulangi ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi saudara ayat 8 ke sana, ayat 8 lebih itu barulah zaman baru dimulai. Tapi sebelum ayat 8, kita tahu itulah tanda-tanda menuju zaman baru. Oke, yang paham anggukan kepala saja walaupun saya belum bisa lihat. Ya. Oh iya Pak Jeki, betul. Terima kasih katanya Zoom rawan diretas. Udah kita Facebook aja lah biar aman. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, zaman baru ini tanda-tandanya apa? Coba lihat ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Jadi tanda pertama sebelum ada zaman baru akan ada penyesatan. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6, perhatikan baik-baik. Lihat ya. Jadi kalau ayat-ayat ini sudah tergenapi, maka zaman baru dimulai. Jadi lihat, perhatikan. Jadi kalau misalnya ini semua sudah terjadi, maka zaman baru akan dimulai. Ayat yang ke-6. Jadi yang ayat 4 sampai 5 akan ada banyak penyesatan. Oke, ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Saudara, kalau dalam tafsir Alkitab saya nggak mau, tapi saudara perhatikan aja ayat-ayatnya. Kalau merasa ini sudah tergenapi semua, ya saudara boleh bilang amin. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, saya ulang. Semuanya itu harus terjadi. Apa yang harus terjadi? Satu, penyesatan. Yang kedua, akan ada berita tentang perang. Ya, lalu ya ada Mesias palsu. Tapi semuanya itu akan terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Saudara, kalau kita belajar tentang sejarah bangsa Ibrani, saudara harus tahu bahwa kita ini di matanya orang Ibrani, kita itu tidak seperti di PBB. Kalau di PBB kan dunia ini terdiri dari 210 negara kalau nggak salah. Tapi kita ini di mata orang Ibrani, kita ini dianggap cuma 30 bangsa. Nangkep ya? Contoh, Korea, Tiongkok, Jepang, di mata orang Ibrani itu satu bangsa. Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, di mata orang Ibrani itu satu bangsa. Dan 30 bangsa ini di luar orang Ibrani disebut dengan istilah goyim, bangsa kafir, begitu ya. Nah, jadi nanti bangsa bangkit melawan bangsa, jadi nanti akan ada perang besar. Tapi sekali lagi ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Oke. Jadi ini baru tanda-tanda menjelang zaman baru. Lihat dulu, lihat ya. Sebentar, saya mau kasih gambaran begini. Lihat. Ini zaman baru. Ya, zaman baru. Nah, sebelum zaman baru ini ada, maka yang ini harus terjadi. Oke. Apa yang harus terjadi? Pertama, penyesatan. Yang kedua, akan ada kabar tentang perang. Yang ketiga itu adalah tentang munculnya Mesias palsu. Dan kalau saudara sudah pernah dengar khotbah saya khotbah tentang akhir zaman itu sudah 3 tahun yang lalu, saudara. Dan pernah saya katakan begini, bahwa perang yang dimaksud, dari 3 tahun yang lalu saya udah ucapkan ini, perang yang dimaksud itu bukan perang nuklir. 3 tahun yang lalu saya selalu katakan perang yang dimaksud itu adalah perang virus. Kalau saudara masih ingat, mudah-mudahan saudara masih ingat ya, pernah dengar khotbah saya. Saya ulangi, perang yang dimaksud itu bukan perang nuklir, perang bom-boman, tapi perang yang dimaksud, dan saya sampai sekarang masih pegang pemahaman ini, perang yang dimaksud adalah perang virus. Ya saudara ya. Oke, jadi nanti setelah ini terjadi, baru zaman baru itu muncul. Nah pertanyaannya saudara, kapan zaman baru ini muncul? Catat baik-baik, zaman baru ini muncul setelah terjadi pemulihan. Sama-sama bilang pemulihan. Oke. Nah, apa yang dipulihkan? Di akhir zaman nanti ada 2 yang harus dipulihkan. Di akhir zaman ada 2 yang dipulihkan. Oke, saya simpan dulu 2 dipulihkan itu ya. Saya mau tanya dulu sama saudara.
Tuhan Yesus itu datang ke dunia berapa kali? Saudara silakan jawab. Ya, walaupun saya tidak akan pernah menyebut nama gitu ya. Oke, Tuhan Yesus datang ke dunia ini berapa kali? 2 kali. Oke, terima kasih Ibu Marpaung Claudia. 2 kali. Ada lagi? 2 kali. Ibu Allen 2 kali. Ada lagi? Silakan. Oke, saudara silakan jawab. 2 kali ya, Pak Putu. Wah, Pak Putu nih koordinator Surabaya. 2 kali. Pemulihannya 2 kali. Tapi berapa kali Tuhan Yesus datang ke dunia? Ayo, berapa? Nah, pemulihan ya. Nah, 2 kali. Ada yang bilang 1 kali. Oke, saya jawab ya, pelan-pelan nih saudara, pelan-pelan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu peristiwa Natal. Oke, Yesus datang ke dunia. Natal itu tanggal berapa saudara? Banyak yang bingung juga kan? Ini ada yang bilang 3 kali. Good, sudah mulai nangkep ini. Oke, saudara, Natal itu tanggal berapa? Ada yang bilang bulan Oktober. Saya sudah jelaskan tuh di video YouTube saya. Saya sampai sekarang berpendapat bahwa Natal itu tetap di bulan Desember. Oh tapi Pak, gembala-gembala kan nggak mungkin ada di ladang. Ya bulan Desember musim dingin. Saya sudah jelaskan ladang yang dimaksud itu beda saudara ya. Ya itu saudara boleh cek di YouTube saya. Benarkah Natal 25 Desember? Saya jelaskan bahwa Natal itu memang di bulan Desember. Oke, sekarang kita kembali lagi. Nah, kedatangan Yesus yang pertama itu adalah peristiwa Natal. Yesus datang ke dunia jadi bayi. Peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah ketika Yesus datang menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Lihat. Ini peristiwa yang kedua. Yesus datang menjemput kita di awan-awan, lalu mengangkat orang-orang percaya. Peristiwa ini disebut dengan rapture atau pengangkatan. Doa saya, Anda bersama saya, kita masuk dalam bilangan orang yang diangkat Tuhan. Oke? Jadi sudah 2 kali ya. Dua, Yesus datang 2. Kedatangan yang 2. Saudara perhatikan baik-baik. Kedatangan Yesus yang pertama, dia cari siapa yang berdosa. Kedatangan Yesus yang pertama untuk mencari orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa yang butuh Yesus, itulah tujuan Yesus datang, untuk orang berdosa. Tapi kedatangan Yesus yang kedua dalam pengangkatan, itu tujuannya adalah untuk mencari orang-orang kudusnya. Oke. Nah, jadi yang kedua itu adalah pengangkatan. Tapi ada yang ketiga. Kapan itu? Second coming, ketika Yesus datang. Jadi Yesus datang itu 3 kali. Loh, kok Pak? Bukannya 2 kali? Bedanya begini, waktu Yesus mengangkat kita, dia nggak injak bumi. Dia cuma menjemput kita di awan-awan. Nangkap ya? Ya, jadi kalau saudara yang bilang 2 benar, yang bilang 3 benar. Karena kedatangan Yesus yang kedua menjemput kita di awan-awan, dia tidak ada injak bumi. Nanti begitu kita udah aman di sana, Yesus datang lagi untuk kedatangan yang dia injak bumi. Tujuannya adalah, lihat. Tujuan Yesus datang yang kedua nanti, menjemput kita di awan-awan adalah untuk memastikan bahwa gereja sudah dipulihkan. Sama-sama bilang, gereja sudah dipulihkan. Oke. Nah, begitu orang Kristen diangkat, maka pemulihan kedua terjadi. Pemulihan pertama adalah gereja sudah dipulihkan, maka ada pengangkatan. Selesai pengangkatan, maka ada pemulihan kedua. Siapa yang dipulihkan? Israel. Oke, saya langsung to the point aja saudara, sebelum saya kasih tanda-tandanya biar saudara nggak penasaran. Sekarang kita lihat penjelasannya. Oke, jadi begitu sudah semua tanda-tanda di ayat yang ke-4, 5, 6 ini terjadi, perhatikan, sudah terjadi, maka barulah zaman baru dimulai. Ya. Jadi zaman baru ini dimulai, saudara, ini belum pengangkatan. Pengangkatan masih lama. Sekarang kembali ke Matius 24 ayat yang ke-9. Ini kita udah masuk zaman baru ini. Ini udah masuk zaman baru. Tapi lihat, sampai nanti kita diangkat, peristiwa-peristiwa ini akan terus terjadi. Apa peristiwa-peristiwa yang akan terus terjadi sebelum kita diangkat Tuhan? Matius 24 ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Loh Pak, bukannya penyiksaan nanti ada pas lagi kita sudah diangkat baru disiksa? Enggak saudara. Penyiksaan, penganiayaan orang Kristen itu juga sudah terjadi. Ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Indonesia saudara mungkin nggak kerasa, tapi di Tiongkok sana saudara, itu banyak gereja-gereja. Gereja di Tiongkok itu kan bawah tanah. Gereja di Tiongkok itu bawah tanah saudara. Dan salah satu dosen saya dulu waktu S1 itu namanya
Pak siapa namanya ya? Ya itu ada misionaris dari China. Ya, ini kalau misalnya Pak Richard, kalau lo denger, saudara boleh kasih ingat saya nama dosen kita dulu di S1, dia misionaris dari Tiongkok. Namanya adalah, aduh kok saya lupa. Dia cerita begini, itu kalau di Tiongkok, saudara, gereja bawah tanah, itu ruangannya sempit, ya sempit sekali, saudara. Mungkin hanya seluas kamar, dan itu yang ibadah bisa 30 orang, sesempit itu. Dan orang-orang di gereja bawah tanah Tiongkok, mereka itu punya satu keahlian, mereka bisa pujian penyembahan tanpa suara. Tuh, mereka ibadahnya begitu, nggak pakai suara. Dan mereka punya kemampuan membubarkan diri dengan cepat. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nanti ada tentara yang datang, mereka itu dalam waktu kurang dari 40 detik, itu ruangan udah kosong. Ya saudara, ya itu memang mengalami penyiksaan besar-besaran di Tiongkok sana. Saudara nggak usah kaget, di banyak negara, ya. Kalau saudara bilang ISIS sudah kejam, nanti kekejaman itu akan lebih terlihat lagi. Dan saudara kalau pernah dengar khotbahnya Pendeta Aristo bahwa yang akhir zaman sekarang ini yang paling kentara adalah ketika munculnya yang disebut dengan pemikiran kolektif. Apa itu pemikiran kolektif? Orang-orang yang memunculkan sentimen sara. Ya. Oke, kita lanjut dulu lah. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karenamu. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad. Lihat, murtad ini akan muncul lagi. Dan mereka saling... ini nggak enak ini untuk dibaca ini, saudara ya. Jadi yang pertama, orang Kristen ditekan. Yang kedua, saudara baik-baik, akan ada banyak pemurtatan. Siapa itu yang murtad? Saya udah jelaskan ini. Siapa itu murtad? Murtad itu adalah orang yang tadinya percaya, orang yang tadinya Kristen, lalu tiba-tiba menghilang. Itu namanya murtad. Makanya tadi pagi saya sengaja kasih renungan 5 menit tuh di Facebook Live. Saya ceritakan siapa orang-orang yang mundur dari Tuhan Yesus. Saudara boleh baca nanti ya, catat aja dulu. Yohanes 6 ayat 66. Banyak murid-murid yang pada akhirnya banyak murid-murid yang pada akhirnya mengundurkan diri dari Tuhan Yesus. Kenapa mereka mengundurkan diri dari Tuhan Yesus? Karena kata-kata Tuhan Yesus sangat keras. Kenapa? Apa kata-kata Yesus yang dianggap sangat keras? Ketika Yesus berkata, inilah roti yang turun dari sorga. Ya. Bukan Pak Edi Sulopo, Pak Richard. Siapa? Sebentar. Saya mau teriak dulu sama istri. Mam, siapa ya Mam ya dosen kita dulu ya? Bukan Pak Edi Sulopo, dulu S1 ada, saya lupa namanya. Saya lupa. Iya. Iya, itu Bu Keti bilang ya, kolektif itu memang sering disebut sama Pak Aristo, betul. Nah, karena itu akan terjadi, saudara. Lalu ayatnya yang ke-10 masih, akan ada banyak murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi, saudara, di akhir zaman itu, kalimatnya jelas. Ada yang saling menyerahkan dan saling membenci. Siapa yang saling membenci? Sesama orang yang ngaku Kristen saling membenci. Makanya kalau ada banyak orang yang bilang bahwa antikris itu gereja sana, antikris gereja sana, saya bilang justru orang-orang itulah yang sebetulnya sedang dipakai untuk memecahkan gereja. Saudara boleh lihat ya. Sekarang ada banyak di sosial media yang isi daripada konten-kontennya adalah, saya kemarin sempat lihat tuh, ada satu account di Facebook yang isinya adalah dia posting kata-kata pendeta, tujuannya hanya untuk mengatakan pendeta itu sesat, pendeta itu salah. Lalu di Instagram ada lagi account yang begini, pendeta, lalu dia kasih lihat harga barang-barangnya berapa, tasnya berapa. Tujuannya apa sih itu, saudara? Tujuannya apa? Ya. Pada akhirnya banyak orang yang sekarang ini nggak percaya lagi sama hamba Tuhan. Saya nggak bilang semua hamba Tuhan itu benar. Saya nggak bilang itu. Tapi sekarang banyak orang yang sudah antipati terhadap gereja. Ya. Saya, Bapak Ibu, saya. Sesalah-salahnya seorang hamba Tuhan, saya nggak mau menghakimi dia. Saudara ini juga harus pegang prinsip ini. Sesalah-salahnya seorang hamba Tuhan, jangan pernah menghakimi dia.
Karena Alkitab bilang jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Biar masalah penghakiman milik Tuhan. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ntar saya baca lanjut. Nah, ya jadi saudara, jadi nanti akan banyak orang Kristen saling benci, saling menyerahkan, saling membenci, dan gereja itu makin pecah. Ya. Dan uniknya gereja nanti pecah hanya karena masalah remeh-temeh, masalah hal-hal yang gak jelas, hanya karena masalah ya ibadah online boleh atau enggak, gereja pecah. Hanya masalah dulu ular sebelum jatuh dalam dosa, ular itu punya kaki atau enggak, gereja pecah. Buat apa saudara? Ya, karena itu sudah terjadi, sudah dinubuatkan. Gereja banyak orang yang ngakunya Kristen, sekali lagi yang ngakunya Kristen, pada akhirnya saling menyerahkan, saling benci. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, nabi palsu muncul, dan kalau dibilang nabi palsu, saudara, jelas-jelas ini adalah orang-orang yang menggunakan mimbar-mimbar gereja, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, artinya saling gak peduli. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kalimat terakhir, ayat 14 dari Matius 24. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tanda terakhir dari semuanya itu sebelum kesudahannya adalah Injil diberitakan di seluruh bangsa. Saya tadinya berpikir karena ada banyak tempat-tempat yang memang sulit dijangkau oleh Injil, ya. Ada banyak tempat-tempat, ya. Tapi nggak tahu kenapa saudara, sejak virus corona ini, ya, banyak pendeta yang pada akhirnya menggunakan teknologi Facebook Live, Instagram Live, dia memberitakan tentang Injil, dan pada akhirnya berita Injil tersebar kemana-mana, dan itu hal yang sangat baik. Ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ketemu sama saya. Ada yang dari Ternate, ada yang dari Manokwari, ada yang mana tadi Ibu Enggi Sompi dari New Zealand, ya, ada yang dari Yunani. Mungkin belum pernah ketemu sama saya, tapi melalui teknologi Injil Kerajaan Sorga bisa diberitakan kemana-mana. Saya yakin di sini saudara 90 penonton ini juga nggak semua pernah ketemu langsung sama saya kan. Tapi melalui teknologi kita itu bisa menjangkau dunia. Nah itu saudara. Nah jadi Injil itu akan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Sekarang siapa itu antikris? Saudara ingat ya, khotbah saya minggu lalu saya sudah jelaskan di 2 Tesalonika 2 itu. Saudara yang masih miss di khotbah saya yang minggu lalu tentang antikris, saudara boleh buka di YouTube saya, baru saya posting Pastor Gary Tanker, yaitu antikris dan tanda 66. Di 2 Timotius 2, saya ulangi lagi ayat ini ya, 2 Tesalonika 2, supaya saudara nangkep dulu. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan si antikris itu. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi sekarang antikris sudah ada tapi belum menyatakan dirinya. Ayat 7, 2 Tesalonika 2 ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi sekarang ini secara rahasia kedurhakaan mulai bekerja. Hari Jumat besok saya akan bahas itu saudara. Hari Jumat besok jam 19.30. Saya akan bahas tentang Freemason dan Illuminati. Organisasi-organisasi rahasia yang sudah ada dari zaman dulu. Yang organisasi rahasia ini dia terlibat dalam beberapa peristiwa dunia. Lanjut dulu ayat yang 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Artinya rahasia apa? Orang yang membawa orang Kristen kepada kedurhakaan itu tidak ngomong langsung, tapi dia mulai masuk pelan-pelan. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah sekarang kita langsung aja, saudara ya. Siapa itu? Bukan siapa itu, saudara. Apa ciri-ciri antikris? Karena kita nggak akan pernah tahu siapa itu antikris. Karena antikris baru akan menyatakan dirinya. Saya ulang, antikris baru akan menyatakan dirinya setelah kita ini diangkat. Barulah di situ dia menyatakan dirinya. Tapi ciri-cirinya udah jelas. Antikris itu nanti akan berdiam di bait Allah. Yang kedua, antikris itu akan dianggap sebagai penolong dan sahabat bangsa Israel.
Maka tadi saya bilang bahwa Mesiasnya yang ditunggu-tunggu sama orang Yahudi itulah antikrisnya. Yang mudah-mudahan saudara nangkep. Ya. Dan dia akan jadi partner daripada orang bangsa Israel. 1 Yohanes 2. Saya itu kadang-kadang Bapak Ibu kalau ngomongnya di Facebook ini, saya harus memilih bagian-bagian mana yang harus saya sampaikan. Karena kan memang di Facebook ini juga waktu terbatas. Karena saya kalau khotbah serial tentang akhir zaman itu 7 sampai 8 kali serial. Ya. 1 Yohanes. Ini ayat yang terakhir, saudara. Ayat yang terakhir. 1 Yohanes 2. Ayatnya yang ke-18. Itu nggak usah ditafsirin lagi. Kalau saudara baca 1 Yohanes 2 ayat 18, itu sudah jelas-jelas perikopnya antikristus. Ya, ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Satu orang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi nanti yang satu ini biang keroknya datangnya nanti. Tapi sekarang ini antikristus kecil sudah mulai bermunculan. Dia sudah menunjukkan culaknya. Ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, perhatikan baik-baik. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi antikristus itu ada di antara kita dan berasal dari antara kita. Bisa Anda, bisa saya. Oh Pak Pendeta, masa pendeta jadi antikristus? Kita nggak ada yang tahu loh Bapak Ibu. Jujur, kita nggak ada yang tahu. Saya berjuang untuk tetap setia sama Tuhan, tapi kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kenapa saya bilang nggak ada yang tahu? Karena dalam pengalaman saya pelayanan, saya berulang kali melihat ada banyak orang-orang yang tadinya bersemangat sama Tuhan, dia menggebu-gebu sama Tuhan, tapi begitu dia kecewa, dia tinggalkan Tuhan Yesus kok. Tapi ada juga banyak saya lihat orang yang tadi hidupnya berantakan, hidupnya terikat dengan narkoba, dengan dosa, tapi toh ketika dia dipulihkan, Tuhan angkat dia naik, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi saudara, antikris memang berasal dari antara kita, dari antara orang percaya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka memang orang Kristen, mereka memang ada di gereja, tapi mereka tuh nggak sungguh-sungguh ada di antara kita. Ya, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, kalau orang ini sungguh-sungguh, niscaya mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara kalau baca firman Tuhan begini loh. Kalau ada kalimat yang diulang-ulang, itu biasanya adalah inti daripada pembicaraan. Contoh, misalnya saya sama istri saya lagi jalan, lalu saya bilang begini, sayang, nanti jangan lupa ya, sebelum kita pulang, kita pergi ke restoran Manado pesan babi rica. Ya, pas lagi jalan, lalu saya bilang, saya ingat ya, babi rica. Karena saya kalau ulang-ulang kalimat yang sama, itu berarti penting. Nangkep ya saudara? Sekarang saudara perhatikan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Coba cari kata penting apa di situ. Sambil saudara cari 1 Yohanes 2 ayat 19, kata yang diulang-ulang yang merupakan kata penting di situ apa? Saudara kalau sudah boleh ditulis di sini sambil saya mau sapa dulu saudara, ya kan? Kalau sudah boleh di itu ya. Iya, sungguh-sungguh ya Pak Adri Mamusung ya, Pak Cecep, ya Bun Dwi, sungguh-sungguh. 3 kali tuh kata Bu Sinta, 3 kali diulang. Sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Nah ini telat lagi. Sungguh-sungguh. Shalom Ibu Monica, sungguh-sungguh. Manokwari, oh ini dia Ibu Rina Apalem, Manokwari, Papua Barat, sungguh-sungguh. Jadi saudara, antikris itu adalah orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Itu sesederhana itu, ya. Tetapi kamu telah ayat 20. Nah, ini dia. Ayat 20. Siapa yang bukan antikris? Saudara lihat, ayat yang 18, ayat yang ke-19 itu berbicara mengenai antikris. Ayat 20 dimulai dengan tetapi. Saudara tahu dalam bahasa Indonesia kata tetapi itu menunjukkan bertolak belakang. Nangkep ya? Ya, bertolak belakang. Ya, bertolak belakang, tetapi menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tetapi, artinya tetapi, kamu yang bukan antikris, kamu telah beroleh. Saudara baca pelan-pelan. Resapi dalam hati. Tetapi kamu beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua
mengetahuinya. Yang percaya katakan amin. Jadi makanya dikatakan antikristus, bukan anti Yesus. Kenapa? Karena pada akhirnya semua orang butuh Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak semua orang mengakui Kristus yang diurapinya itu, saudara. Walaupun itu adalah pribadi yang sama. Sampai sini nangkep. Artinya akan ada banyak orang yang mengakui Yesus. Maksudnya apa orang mengakui Yesus? Orangnya Kristen. Tapi mereka menolak kata Kristus itu, menolak pengurapan. Tapi bersyukurlah Anda dan saya, kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 21. Ini yang ada dalam hati saya dan ada juga dalam hati Yohanes. Aku menulis kepadamu, kalau saya pakai kata-kata saya berkata kepada Bapak Ibu sekalian, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahuinya, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Dari sini sudah kelihatan bahwa antikris itu menyebarkan dusta. Dusta yang dimaksud adalah kata-kata yang penuh dengan rasa manis. Apa yang diucapkan beda sama kelakuan. Bapak Ibu, sorry untuk ngomong ya. Kali ini kalimat saya agak sedikit keras. Kalau agak tersinggung mohon maaf. Iya saudara. Karena ada banyak orang yang bagus di mimbar, tapi begitu di bawah kelakuannya penuh dusta. Saya nggak menunjuk gereja manapun, pendeta manapun. Maksudnya di Alkitab bilang begitu. Di akhir zaman akan muncul begitu. Gitu ya. Bukan karena kamu tidak mengetahui benar. Nah lihat ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Makin jelaskan. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Saudara nanti boleh baca ayatnya sampai pas ayatnya yang ke-27. Saya simpulkan begini. Bahwa antikris itu munculnya dari gereja. Pengikut-pengikut antikris itu munculnya juga dari gereja. Ya. Muncul dari gereja. Dan siapa pengikut-pengikut antikristus? Saya mau bilang, pengikut antikristus adalah bukan orang yang gak rajin gereja, justru orang yang ada di antara kita, tengah-tengah kita. Tapi nggak usah lihat kiri kanan, karena saya percaya nama saudara dan saya adalah orang-orang yang akan tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Amin. Saudara boleh pegang tangan kanan di dada dan ikuti kata-kata saya. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, sampai nafasku yang terakhir, aku tidak akan pernah menukar imanku dengan apapun yang dunia tawarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.